Pak Kiai, ini ada yang bertanya ya, ada segolongan orang yang senantiasa mengisukan terkait sejarah ya, sejarah di masa kekhilafahan dulu ya, sempat mungkin ada peperangan yang ya sangat disayangkan pada saat itu ya. Nah ini bagaimana Pak Kiai menanggapinya? Ada yang sampai terus-menerus diisukan. Ini bahkan ini ada yang menyampaikan salah seorang tuh ya, katakan misalkan di sini Islah Bahrawi katanya tuh ya, di pendekatan sejarah tentang khilafah sering menyatakan khilafah itu tidak ada baik-baiknya karena proses pergantian pemimpin dengan pembunuhan-pembunuhan, dan ini selalu disampaikan terus gitu ya. Bagaimana tanggapan Pak Kiai begitu ya? Ya itu samalah dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau andai kata sebuah konsep negara itu ditolak karena pembunuhan, mestinya yang kita tolak itu ya Amerika gitu. Sistemnya demokrasi. Kenapa? Karena dia yang banyak membunuh umat Islam dulu. Ya, berapa orang Islam yang mati karena invasi Amerika di Irak? Berapa orang itu? Itu kalau menurut data resmi itu 500.000 doang. Tapi kalau catatan yang lebih objektif, korban orang Islam yang meninggal di Irak ya tahun 2003 itu dan seterusnya, itu 1,5 juta orang. Pertanyaannya, kalau kematian 1,5 juta, kalau kematian itu kemudian bisa menjadi dasar untuk menolak sebuah konsep, kenapa yang kita tolak itu kok khilafah, bukan demokrasi, bukan peradaban barat gitu. Dan kalau alasannya kepala negara yang mati, loh di Amerika Serikat itu juga ada kematian kepala negara. Kematian Presiden Amerika itu terjadi tidak hanya sekali. Yang terkenal kan John F. Kennedy itu tahun 63. Tapi tidak hanya dia. Ada tokoh-tokoh yang lain yang juga meninggal dunia karena dibunuh. Nah, kenapa ketika ada kepala negara itu mati, kenapa kok yang ditolak itu hanya khilafah? Kenapa kok demokrasi Amerika itu tidak dia tolak? Kan itu kepala negara juga, John F. Kennedy itu kan mati juga dibunuh. Kenapa yang kita tolak itu khilafahnya dengan alasan Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh? Kenapa kok mereka tidak menolak sistem demokrasi Amerika yang itu juga ada presiden-presiden mereka yang mati terbunuh? Itu kan cara berpikir yang tidak adil, double standar namanya. Mestinya kan dia adil. Oh kalau begitu sistem yang buruk itu cirinya pemimpinnya mati. Loh di Amerika Serikat juga mati, juga ada yang mati. Kalau misalnya alasannya peradaban itu ditolak atau negara khilafah ditolak karena ada yang dalam perjuangannya misalnya menimbulkan mudarat, ya buktikan mudaratnya yang mana. Kalau misalnya sampai menimbulkan korban jiwa lalu menjadi alasan menolak khilafah, berarti yang kita tolak itu tidak hanya khilafah mestinya, kalau adil ya. Di Irak itu 1,5 juta orang Islam mati. Berarti kan itu yang menimbulkan itu kan sistem demokrasi. Berarti demokrasinya dong yang harus kita tolak. Karena dia lebih kejam, lebih banyak korbannya. Ya kan? Jadi kita itu harus memiliki cara berpikir yang adil. Jadi kalau kita membuat satu kaidah ini tidak hanya berlaku untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri juga. Kalau orang membuat kaidah, setiap peradaban yang menghasilkan pembunuhan harus dibunuh, maka setiap peradaban yang menghasilkan pembunuhan, maka peradaban itu harus ditolak. Kalau itu dibuat kaidah, perlakukan secara adil gitu. Jangan hanya khilafah yang dicari-cari kesalahannya, padahal kesalahan yang lebih banyak, yang lebih dahsyat itu adalah dalam sistem demokrasi dan sekuler dari barat. Itu lebih kejam itu daripada sejarah manapun di dunia. Oke ya, terima kasih. Baik, nah mungkin ini pertanyaan, bisa dikatakan mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Kiai. Kenapa banyak orang yang masih khawatir ya terkait khilafah ini Pak Kiai? Apakah ada motif tertentu? Apakah emang ada persoalan lain Pak Kiai? Kemungkinan ada dua menurut saya. Pertama itu karena ketidaktahuan. Yang kedua karena dia itu menjadi alat dari orang-orang atau pihak-pihak yang merasa kepentingannya akan menjadi rusak kalau khilafah berdiri. Jadi yang pertama itu ketidaktahuan ya. Mungkin orang itu menganggap khilafah itu seperti ISIS gitu loh. Jadi ISIS itu kan banyak orang kemudian dulu ketika muncul kan dia proklamasi khilafah gitu kan. Lalu muncul
black campaign kan, bahwa khilafahnya ISIS itu membunuh mati, menghukum mati atau menyembelih orang yang tidak berbaiat kepada khalifahnya. Itu kan membuat orang itu takut gitu dengan khilafah. Ya, jadi ini bisa jadi menimbul ketidaktahuan ini diperparah dengan media-media yang menyesatkan itu. Nah, kemungkinan juga karena dia itu mengerti bahwa dia menolak khilafah itu karena nanti ketika khilafah berdiri, itu kepentingan-kepentingan kapitalis, atau kalau istilah sekarang itu kepentingan-kepentingan oligarki, misalnya dalam bidang pertambangan minyak dan gas, dalam pertambangan batu bara, dalam pertambangan misalnya emas dan perak, itu kepentingan itu akan hancur. Kenapa? Karena tambang kalau dikelola oleh khilafah itu akan dikelola oleh negara. Tidak boleh ada swasta yang mengelola tambang, baik itu swasta asing maupun swasta di dalam negeri, enggak boleh. Semua tambang yang memiliki deposit yang besar itu dikelola tidak ada lain oleh negara. Ini kan sangat mengancam kepentingan kapitalis atau oligarki kan gitu. Nah, ini nampaknya yang kemudian disadari oleh mereka, khususnya disadari oleh Amerika, ini harus dicegah sejak awal yang namanya dakwah untuk menuju kepada tegaknya khilafah ini harus dicegah terus. Maka muncullah berbagai macam narasi-narasi, ada moderasi beragama, ada politik identitas, lalu sebelumnya ada the war on terrorism, isu terorisme, atau misalnya istilah-istilah radikalisasi, radikalisme dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kalau kita rangkai-rangkaikan ya puzzle ini ya, ini sebenarnya ini cara untuk menghalangi ya tegaknya khilafah itu. Ini tujuannya itu ke sana. Ya, oke, terima kasih. Sikap kita seperti apa Pak Kiai? Ya, kita terus berjuang ya, kita melawan itu semua karena itu sebenarnya adalah bagian dari kebatilan. Jadi antara yang hak dengan yang batil itu kan memang menjadi sunatullah kan. Nah, kita ini sebagai kaum muslimin itu harus mengambil sikap yang benar. Jangan sampai kita itu keliru memilih mana lawan, mana kawan gitu. Itu kebatilan, itu yang menolak Islam itu kebatilan. Termasuk yang menolak khilafah itu sebenarnya kebatilan. Yang hak itu ya Islam itu adalah Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh. Seperti yang dicontohkan dibawa oleh Rasulullah, yaitu Islam yang mempunyai konsep politik. Bukan Islam yang kemudian tidak ada ajaran khilafahnya. Yang diinginkan Barat kan itu. Barat itu menginginkan kalau orang Islam mau mengamalkan Islam silahkan, tapi jangan mengamalkan konsep politiknya, yaitu khilafah. Itu jangan. Itu kan kehendak Barat. Kita ini beragama ini diatur oleh Amerika, kan nggak boleh kan. Kita mengambil sikap menyetujui itu. Kita itu beragama Islam yang mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti Amerika. Kalau mengikuti Amerika itu Islam itu silakan diamalkan, tapi minus khilafah, jangan ada khilafahnya. Padahal kalau dalam Islam yang ada di dalam Quran, dalam hadis, yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, Islam itu ya komprehensif, including di dalamnya adalah konsep politik atau pemerintahan yang namanya khilafah. Itulah yang hak gitu. Sementara kalau Islam minus khilafah itu ya kebatilan, itu jelas Islam yang sudah direkayasa sesuai dengan kepentingan Amerika. Ya, oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya, atas ilmunya terkait ini ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman, terutama pertanyaan yang disampaikan tadi, menolak wajibnya khilafah dengan alasan kemudaratan bolehkah? Tadi sudah disampaikan dengan gamblang. Silakan bagi teman-teman yang mungkin terlambat hadir di kesempatan kali ini bisa memutar ulang kajian ini di YouTube Ngaji Subuh. Baik Pak Kiai, mungkin kita cukupkan demikian di pertemuan kita kali ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai penutup Pak Kiai, silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi di closing statement ini saya tegaskan sekali lagi terkait dengan tema apakah bisa kewajiban
khilafah ini ditolak dengan alasan bahwa perjuangan menuju khilafah itu menimbulkan mudarat-mudarat? Jawabannya tidak, ya. Jadi kalau dalam perjuangan untuk menegakkan khilafah ini timbul mudarat atau bahaya, maka yang dihilangkan itu bukan kewajiban menegakkan khilafah, yang dihilangkan itu mudaratnya itu sendiri, gitu, ya. Kemudian kalau yang terkait dengan pendapat bahwa khilafah itu tidak usah diperjuangkan lah, karena apa? Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya tadi, ya, dengan menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Itu juga tidak bisa, tidak boleh kita itu menggunakan kaidah fikih menimbang-nimbang hukum itu dengan manfaat dan mudaratnya, padahal hukum itu ada nasnya. Jadi kalau suatu hukum itu ada nasnya, itu tidak boleh lagi ditimbang-timbang dengan kaidah fikih, karena kaidah fikih itu sama posisinya dengan kias, atau lebih luas lagi sama posisinya dengan ijtihad. Enggak boleh kita berijtihad padahal sudah ada nasnya, ya. Oke, terima kasih, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap taat pada syariat. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Pak Kiai atas ilmunya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, stay tune terus di kajian ini di Ngaji Subuh. Ajak teman-teman yang lain untuk turut serta bergabung di gerakan Ngaji Subuh ini.